Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat beraktivitas kepada semua teman-teman yang sudah join pada webinar kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan kita kenikmatan dan serta kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan Meet ini dengan sehat walafiat. Dan tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengantar kita, yang telah menggiring kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Oke, izinkan saya share screen dulu. Bentar. Kok gak bisa? Oke. Oke, jadi materi webinar pada kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang cara membuat aplikasi jadwal kuliah berbasis Android. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dari Teknik Informatika 2018 dan juga sebagai moderator dan juga sebagai pemateri 1, dan ada Imam Fatur Rahim dan juga dari Universitas Trunojoyo Madura selaku pemateri 2. Mungkin di sini kalian sudah tahu ya apa itu Android Studio. Dan bagi yang belum tahu, selamat kalian dengan gabung di webinar ini, kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang apa sih Android itu dan bagaimana sih cara membuat aplikasi Android dengan mudah. Dan juga nanti bakal ada sesi praktek pembuatan UI UX aplikasi. Jadi topik bahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama pengenalan Android, yang kedua ada pengenalan Kotlin, yang ketiga ada pembuatan UI dan UX aplikasi. Lalu apa itu Android? Jadi di sini Android adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Google. Android ini dibuat khusus untuk smartphone dan tablet. Bermacam-macam produsen telah menggunakan Android sebagai sistem operasi untuk pengganti atau device yang mereka produksi. Jadi pada tahun 2013, Android ini menjadi operasi sistem yang terlaris pada tablet dan smartphone. Dan kini menjadi market share sedikitnya 70% dari total penjualan smartphone di tingkat global. Dan beginilah sejarah perkembangan Android dari yang pertama ada Alpha, yang kedua ada Beta, yang ketiga ada Cupcake, lalu ada Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb. Saya dulu pernah pakai Android versi Honeycomb gitu. Kalau nggak salah masih Lenovo, RAM setengah giga. Mungkin kalian pernah ada yang di bawahnya seperti Froyo atau Gingerbread gitu. Lalu ada es krim sandwich, lalu ada Jelly Bean, KitKat,
Lollipop, Marshmallow, lalu ada Nougat, dan ada Oreo. Lalu setelah Oreo ada Pie, dan setelah Pie ini tidak memakai nama-nama dari cake karena OP key. Key itu susah carinya, cake apa yang pakai key gitu. Maka dari itu Google menggunakan angka. Jadi Android 10. Lalu perkembangan berikutnya ada Android 11. Next. Lalu bagaimana sih apa aja yang harus diinstal untuk menggunakan Android Studio? Jadi di sini ada dua. Yang pertama ada JDK, adalah Java Development Kit. Yang kedua ada Android Studio. Nah, untuk Java atau JDK ini bisa kalian akses di link yang di atas ini, oracle.com Java Teknologi Download. Dan pilih yang Windows gitu. Nanti bakal ada beberapa file, kalian pilih yang mana gitu. Kalau biasanya saya langsung yang install. Lalu ada Android Studio yang bisa diakses melalui link bawah ini, http developerandroid.com studio. Jadi nanti langsung saja kalian search di Google, kalau nggak pakai link ini langsung saja search Android Studio gitu. Lalu akan muncul halaman ini, tinggal download Android Studio dan nanti penginstalannya tinggal di next aja gitu. Nah, untuk yang kedua adalah pengenalan Kotlin. Apa itu Kotlin? Jadi di sini Kotlin adalah bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membuat aplikasi Android. Jadi di sini ada dua untuk membuat aplikasi Android. Bahasa pemrograman ada Java dan ada Kotlin gitu. Nah, di sini kita akan memakai Kotlin. Dan bahasa Kotlin pertama kali dirilis versi satunya pada tahun 2016. Nah, di sini masih muda ya, karena masih 2016, sekitar 6 tahun yang lalu. Dan juga Kotlin ini didukung oleh Google sebagai bahasa pemrograman yang untuk mengembangkan Android. Lalu, mengapa harus Kotlin? Jadi Kotlin ini bisa menyelesaikan permasalahan pada pengguna Java, seperti struktur kode yang terlalu panjang. Jadi untuk contohnya di sini ada Hello World gitu. Nanti bakal ada contohnya bagaimana perbedaan dari Java dan Kotlin. Lalu yang kedua ada null pointer exception. Yang ketiga tidak support beberapa library dengan bahasa yang beda. Yang keempat, terlalu banyak resource memori yang memerlukan kapasitas RAM yang besar. Dan untuk contoh untuk penggunaan Kotlin di bawah ini, dengan untuk memprint kata Hello World cuman menggunakan 4 baris saja, lebih tepatnya 3 baris. Nah, ini adalah perbedaan antara Java dan Kotlin. Nah, bisa dilihat di sini untuk membuat kata Hello World atau hello, di sini Java menggunakan public class atau some class gitu, public static void main string args, lalu system out print hello. Meskipun untuk system out ini bisa disingkat, kalau di tools NetBeans tinggal ketik aja SOUT itu. Tapi ribet juga gitu, soalnya menggunakan kata-kata yang panjang gitu, yang rumit. Dan untuk Kotlin di sini cuman menggunakan 3 baris aja. Jadi tinggal bikin kelas, some class, fun main, print hello gitu. Nah, di sini di bawah ada narasi. Hal apa yang pertama kalian lihat ketika melihat dua kode di atas? Tentunya ini ada dua perbedaan ya.
meskipun sama-sama 3 baris, tapi kalau yang Kotlin ini lebih simple. Dan perbedaan di sini juga untuk Kotlin tidak memerlukan semicolon. Semicolon itu titik koma. Bisa dilihat ya di bawah ini. Untuk yang baris ketiga di Java itu menggunakan semicolon atau titik koma. Tapi kalau di Kotlin ini tidak perlu. Seperti halnya di Python. Kalau Python kan tidak usah pakai titik koma, dan di Kotlin juga seperti itu. Nah, itu menjadi keunggulan bagi bahasa Kotlin untuk digunakan tahun ke depan. Lalu di sini ada aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Kotlin. Bisa dilihat di sini ada Pinterest di sini. Lalu ada kamera 360 yang biasanya dibuat untuk untuk orang-orang untuk mengedit foto. Dan ada juga Netflix. Mungkin kalian jarang tahu Netflix itu dibuat oleh Kotlin. Dan di sini ada juga WordPress yang bawah itu kiri. Itu juga dibuat oleh Kotlin. Karena apa? Karena Kotlin ini adalah bisa multiplatform. Multiplatform bisa dibuat aplikasi Android atau iOS gitu. Lalu ada Twitter juga, ada tentunya juga, Gojek gitu. Dan juga ada PDF yang paling bawah kanan tuh. Lalu di sini kalian akan mempelajari apa aja? Untuk nantinya setelah presentasi ini selesai, maka akan ada sesi praktek yang akan dijelaskan oleh Imam Fathur Rahim. Di sini kita akan mempelajari tentang membuat button. Nah, di aplikasi itu ada button gitu. Nanti kita akan belajar tentang itu, caranya. Dan juga mengatur image view. Apa itu image view? Image view itu adalah gambar yang ditampilkan dalam aplikasi. Jadi nanti aplikasi itu ada gambarnya yang bisa kalian setting ukurannya berapa, panjangnya berapa gitu. Lalu pindah activity. Pindah activity ini biasanya digabungkan dengan button. Button kan biasanya dari halaman 1, misal login gitu. Login halaman 1, ketika button itu diklik, maka akan berpindah ke halaman kedua. Itu adalah pindah activity. Dan nanti akan ada desain UI dan UX. Nantinya akan dijelaskan oleh Imam Fathur Rahim. Dan yang kelima adalah export atau build aplikasi. Nantinya akan menjadi .apk gitu. Yang nanti bisa di-share ke teman-teman, ini loh aplikasi kita gitu. Dan saya harap di sini kalian setelah mengikuti webinar ini, kalian bisa mencoba di rumah. Dan nanti kita akan berikan source code aplikasi yang telah kita jalankan nanti. Dan nanti nanti kalian bisa mencoba di rumah, mengotak-atik UI atau UX-nya gitu. Nanti kalau bisa berkreasi kreatif kalian. Misal nanti gambarnya diganti atau nanti backgroundnya diganti. Nah, di sini kalian akan belajar tentang basic-basicnya aja. Nah, untuk basicnya untuk materi selanjutnya kalian bisa mencari contohnya di web itu ada website decoding gitu. Nanti kalian bisa belajar di sana. Dan bisa dikatakan ini adalah prototype untuk kalian step up ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pembuatan UI atau UX aplikasi yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Imam Fathur Rahim. Oke, monggo Mas Imam. Oke, baik. Terima kasih Mas Imam. Saya izin share screen. Oke. Oke. Oke, sudah terlihat ya share screen saya?
Sudah. Oke, jadi nanti kira-kira apa yang akan kita buat? Kurang lebih nanti outcome-nya atau hasil yang kita buat aplikasinya adalah seperti ini kira-kira. Nah, ada sebuah aplikasi di mana ketika ini awal halaman home-nya, ketika kita bisa melihat jadwalnya, ada banyak pilihan jadwalnya tersebut. Nah, dari beberapa pilihan tersebut nanti kita bisa membuat halaman detailnya gitu. Misal ada ini algoritma pemrograman, detailnya seperti apa, kelas, dosen, jam, ruang, dan lain-lain. Nah, sepertinya nanti untuk pembuatan aplikasi ini cukup sederhana, namun perlu diperhatikan karena di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi tidak ada yang merasa yang lebih pintar dan tidak ada yang merasa tidak tahu. Oke, mari kita buat. Pertama-tama kita buat project baru terlebih dahulu. Kita buat new project. Kita buat empty activity saja. Nah, next untuk nama aplikasinya kita buat sesuai tujuan kita kemarin, yaitu aplikasi penjadwalan kuliah ya. Jadi misal kuliahku gitu saja. Nah, di sini seperti yang tadi Imam Syafi'i jelaskan, kita menggunakan bahasa Kotlin ya. Nah, setelah itu kita klik finish. Nah, pada saat pembuatan project baru seperti ini di awal, biasanya bagi yang belum pernah membuat project baru terlebih dahulu akan memakan waktu cukup lama ya. Kenapa? Karena harus mendownload Gradle-Gradle dan keperluan untuk aplikasi. Nah, di sini karena sudah selesai untuk downloadnya, jadi pertama-tama kita desain tadi home-nya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke folder rest, lalu ke layout activity main. Nah, di activity main ini kita bisa membuat tampilannya dengan membuat program atau kode, atau bisa langsung desain drag and drop. Nah, namun di sini saya akan mempraktekannya dengan membuat dengan kodenya ya. Jadi untuk pertama kali di home ini kita biarkan saja, kita menggunakan constraint layout. Nah, karena tadi kan ada gambarnya ya. Jadi untuk gambarnya kita import terlebih dahulu gambarnya. Sebelumnya sudah saya siapkan ada beberapa gambar. Nah, ini saya copy, saya taruh ke dalam ini folder drawable, klik kanan lalu ke paste. Nah, pastenya ke yang drawable, bukan yang drawable V24. Lalu klik OK dan OK. Oke, sudah ada gambarnya tadi yang kita importkan. Lalu di sini kita mulai mendesainnya. Kita buat awalnya tadi sebuah gambar ya. Jadi kita masukkan Emacs view, Emacs. Nah, untuk width-nya, panjangnya kita atur panjangnya sekitar 250 dp. Lalu untuk height-nya kira-kira lebih kecil jadi 150 dp. Nah, biar kelihatan kita masukkan terlebih dahulu gambarnya dengan syntax source, lalu drawable ke school tadi gambarnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti sepertinya kurang sedikit besar, kita tambahkan 30, sini jadi 280. Oke, kira-kira cukup. Setelah itu
kita atur untuk constraint layoutnya biar tidak merah. Jadi kita tinggal tarik dari kiri ke kanan. Nah, setelah itu kita buat text view-nya untuk yang tadi. Text view-nya kita match parent saja. Ini web content. Lalu untuk teksnya teksnya misal yuk kuliah semangat lulus. Lalu ini kita tarik ke bawah dan ke atas. Nah, lalu gambarnya kita paskan di teksnya. Nah, di sini karena terlalu dekat mungkin saya tambahkan margin. Margin untuk bottom mungkin. Nah, margin bottom kira-kira 50 dp. Terlalu lebar. Oke. Jadi selanjutnya teksnya mungkin teksnya karena terlalu kecil dan lebih ke arah kiri, jadi kita buat teks alignment ke center, lalu ke font size, text size mungkin 24 sp tepat. Lalu kita kasih text style dikasih bold. Nah, mungkin kita tambahkan satu text view lagi. Kita copy saja langsung dari sini, dan tapi kita hilangkan yang style boldnya dan ID-nya kita rubah juga. Nah, untuk text size mungkin kita rubah ke kecil lagi jadi 114 sp. Nah, ini kita taruh di paling bawah. Setelah itu ke sini. Nah, ini kita hapus saja to bottom, to bottom ini kita hapus. Yang bawah sini to bottomnya dihapus. Oke, jadi biar ada jaraknya, mungkin kita kasih margin ke top. Margin ke topnya mungkin 5 dp. Oke, cukup. Lalu kita buat sebuah button ya. Button untuk ke mana? Untuk ke halaman jadwal seperti tadi. Buttonnya kita berikan panjangnya web content saja, menyesuaikan dengan kontennya, lebarnya juga, dan kita beri teks dulu aja, teks. Nah, teksnya kita isi lihat jadwal. Nah, di sini kita turunkan, lebih tepatnya ke bawahnya. Bawahnya teks ini kita ketengahkan, dan lalu to bottom of-nya kita hapus. Nah, namun jangan terlalu dekat, jadi kita tambahkan margin top. Margin top kita kasih 50 dp bisa. Oke, cukup. Setelah itu kita buat activity baru untuk ke jadwalnya. Nah, caranya kita klik di sini di package kita yang
ketiga ini, yaitu ke nama foldernya. Lalu kita buat sebuah new activity, empty activity saja. Nah, namanya jadwal kuliah mungkin ya, jadwal kuliah gitu saja. Nah, kita langsung klik finish. Oke, biarkan dulu ini selesai. Nah, selesai, lalu kita ke sini, kita berikan sebuah text view. Kita rubah dulu karena kita ingin membuatnya itu banyak konten nanti, jadi bisa kelebihan layar, jadi kita butuh scroll view ya. Scroll view aja kita buat sebagai pen. Nah, lalu di dalamnya nanti ada linear view mungkin. Nah, linear layoutnya untuk panjang kita match parent, height-nya kita word content, kita tutup, lalu kita kasih text view dulu untuk penanda, word content, tutup, kasih teks. Nah, kasih teks di sini misal biasa saja dulu, jadwal kuliah. Nah, lalu kita kembali ke main activity tadi. Nah, di sini kita arahkan ketika tadi tombol lihat jadwal ini diklik, akan mengarah ke halaman yang ini. Nah, caranya kita buat sebuah button, inisialisasi button di sini. Bisa pakai private let init var, lalu nama variabelnya lihat skor jadwal. Karena tadi button, yaitu kita button. Nah, di sini di dalam on grid-nya kita buat cara mengarahkannya, dimana dengan memanggil tadi lihat jadwal dot find view dulu ya, find view by ID. Kita temukan dulu ID-nya yang tadi itu apa tombolnya, button ini. Nah, ini bukan text view ya ID-nya, tapi btn to jadwal gitu saja. Nah, salah. Ini di sini, tapi kita buat dari sini. Jadi ID gitu. Nah, ID, lalu ID. Nah, ID-nya kita berikan nama btn lihat jadwal. Nah, sudah di sini ID-nya kita temukan, lihat btn lihat jadwal. Nah, setelah itu kita set on click listener ya, lihat jadwal dot set on click listener. Iya, ini. Lalu kita start activity langsung, dimana kita menggunakan intent saat berpindah. Lalu this kita importkan dulu dengan cara klik alt enter, klik import. Nah, this add dari sekarang itu dia di activity main activity dot kt, tidak perlu sebetulnya. Lalu ke mana, ke activity tadi jadwal kuliah
tipe class Java. Nah, untuk mengujinya apakah intent ini berhasil, kita bisa merunningnya terlebih dahulu. Kita pakai ini saja emulatornya. Kita tunggu sebentar. Jika nanti ini berhasil, kita bisa dengan mudah membuat tombol untuk pergi ke activity atau halaman lainnya nanti. Oke, sudah ada. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah, masih loading sebentar. Nah, kita klik lihat jadwal, dia bisa mengarah ke halaman jadwal kuliah ini ya. Jadi intent pindah halamannya bisa berhasil. Jadi kita lakukan mendesain UI dari jadwal kuliah ini, yang mana kita akan menambahkan beberapa mata kuliah di sini nanti. Kita minimize dulu. Berarti kita masuk ke XML-nya. Nah, di XML-nya kita buat inner layout, iya. Setelah itu kita buat linear layout lagi saja untuk lebih mudah. Jadi kita akan buat sebuah linear layout di dalam linear layout. Nah, kita tentukan dulu di sini orientasinya. Nah, orientasinya yang kita gunakan adalah kita nanti akan menurun ya, jadi vertikal. Setelah itu kita buat linear layout lagi di dalam linear layout. Width-nya kita match parent saja, lalu work content kita tutup di sini. Kita buat lagi orientasinya, kita definisikan. Nah, karena tadi ada di dalamnya, kita buat sebuah horizontal ya, jadi nanti biar ada dua, kita isi jadi horizontal. Nah, di sini kita buat sebuah linear layout lagi. Linear layout width-nya berkonten ya, kita pakai berkonten. Tapi di sini kita pakai orientation yang vertikal. Nah, di sini nih. Jadi di sini ada linear layout. Di sini kita isi dulu text view. Width-nya berkonten tutup. Lalu saya isi teksnya, misal mata kuliah Alpro ya, algoritma pemrograman. Nah, tapi sebelum teks itu kita tambahkan image ya, jadi kita tambahkan image di sini. Kita panjangnya kira-kira 100 dp atau 120 dp. Lalu untuk height-nya kita lebih tinggi, jadi 160 dp misal. Nah, kita tutup, kita panggil gambarnya source, jadi drawable dari Alpro. Nah, salah. Nah, di sini linear layout yang pertama telah terbentuk. Biar lebih memudahkan, kita rubah di sini ya, untuk
backgroundnya, mungkin backgroundnya color, kita lihat dulu di color ada warna apa saja. Nah, purple, mungkin kita bisa pakai yang teal ini, yang lebih kalem, lebih gelap. Jadi kita taruh di sini ya, salah. Drawable, color, atau ini background color. Karena kita ambil dari color ya, jadi kita masukkan add color slash tadi til 200 ya 700 min. Nah, di sini karena lebih gelap, tadi ada aset yang misal backgroundnya putih. Nah, ini, jadi ini kita gunakan sebagai background dari ini ya, linear layout yang kecil. Jadi linear layout yang ke ini nah yang ke sini. Jadi di sini kita kasih background drawable dari background grid view namanya. Nah, kira-kira seperti ini. Karena terlalu mepet, jadi saya tambahkan margin saja. Margin kira-kira 16 dp. Salah. Jangan di sini, nanti merusak warna malah. Jadi kita taruh di sini aja. Kita kasih margin, harus di keseluruhan, jadi 16 dp. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini nanti kita isi dua itu, tapi sebelumnya kita beri orientation atau posisi, jadi kita pakai gravity jika di dalam Android Studio. Oke, kita pakai gravity center horizontal. Nah, ini ada satu. Nah, jadi kita tambahkan gravity lagi di sini biar gambarnya di tengah. Gravity center horizontal. Nah, cukup. Jadi di sini kita bisa tambahkan, ini bisa kita copy ke sini lalu paste lagi. Nah, jadi kita tambahkan margin, mungkin jadi 4 dp. Kita tambahkan lagi ke satunya, linear satunya, marginnya kita tambahkan. Kita mungkin kurang lebar, jadi kita tambahkan 8. Di sini tadi juga 8. Ini salah. Jadi di sini 8, di sini kita kasih 8 juga. Nah, seperti ini kira-kira. Tapi kita butuh mata kuliah lainnya, jadi kita ubah gambarnya. Misal ada PTI. Nah, berubah gambarnya, tapi namanya juga kita rubah jadi pengantar teknik informatika. Nah, seperti ini kira-kira. Di sini kita tambahkan lagi layoutnya ini, jadi kita copy layout ini, kita duplikat lagi agar sebentar, kita tambahkan lagi 1, 2, ini layout. Oke, scroll view. Oke, jadi segini kira-kira. Ini batas section. Oke, kita paste. Nah, bisa dua seperti ini, jadi
kita ganti lagi untuk drawable, bukan image-nya kita ubah ke matkul lain mungkin. Jadi ada PBO. Nah, berubah. Tentunya namanya juga harus dirubah jadi pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini kita atur lebarnya, teman-teman. Jadi untuk setiap linear layout ini kita kasih width-nya ya. Width-nya itu kita batasi jadi 180 dp misal. Oke. Tapi kita turunkan ini biar tidak terlalu menumpuk. Nah, ini kita copy, kita taruh ke atasnya tadi, bawahnya juga. Oke, seperti ini kira-kira. Tapi ini dihapus. Lalu ke atasnya juga kita beri batasan. Jadi kita taruh seperti ini. Lalu satunya juga, nah width-nya kita hapus salah satu. Oke, jadi selesai. Tapi untuk teksnya ini sepertinya tidak center, jadi kita tambahkan teksnya text alignment center. Oke, lalu kita tambahkan lagi di lainnya, kita center di teks lainnya juga kita center, teks lainnya juga kita center. Nah, kira-kira seperti ini untuk halaman jadwal kuliah yang berisi mata kuliah masing-masing. Nah, lalu bagaimana kita ingin menampilkan detail dari tiap mata kuliah tersebut? Caranya kita bisa seperti tadi dengan button tadi, meskipun ini linear layout ya. Jadi kita bisa memindahkan activity melalui linear layout dengan cara yang sama. Jadi kita berikan sebuah ID add ID linear layout underscore alpro. Nah, ID-nya ll underscore alpro. Lalu kita masuk ke ke file kt-nya, ke file kelasnya. Kita seperti tadi kita isikan private let init var nama variabelnya, jadi kita buat sebuah btn atau to activity detail aja ya. Jadi nanti kita buat sebuah halaman detail dari setiap mata kuliah tadi. Jadi kan tadi karena linear layoutnya, jadi kita buat ini linear layout juga, bukan button. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita cari, maksudnya kita find view by ID, kita inisialisasikan dia itu linear layout yang mana. Jadi kita panggil variabelnya to activity detail sama dengan find view by ID r.id dari tadi itu linear layout alpro. Nah, setelah itu kita set on click listener seperti button tadi, to activity detail set on click listener. Nah, kita start activity dimana kita menggunakan intent. Ini kita alt enter dulu biar terimport library intentnya. Setelah itu kita inisialisasi ini di mana, di
jadwal underscore kuliah, dia tujuannya kemana? Jadi dia tujuannya ke activity detail ya, karena kita belum membuat activity detail, kita buat terlebih dahulu. Seperti tadi, kita klik kanan pada package-nya, kita klik new, lalu kita buat new activity di empty activity. Nah, kita beri nama activity detail, mungkin activity jadwal detail gitu ya, jadwal detail. Nah, menggunakan capitalize, jadi kita klik finish, kita tunggu build-nya. Oke, sudah selesai. Jadi kita buat desain tampilan dari detail jadwalnya. Nah, ini karena tadi ini akan kita gunakan untuk jadwal yang Alpro ya, yang Alpro ini. Jadi ini kita bisa menambahkannya nanti detailnya mengenai jadwal Alpro. Kita menggunakan linear layout saja, linear layout, lalu kita inisialisasinya, orientasinya jangan sampai lupa, kita buat vertikal saja, namun kita beri gravity biar berada di center tengah, lalu kita klik horizontal, center horizontal. Kita beri item gambar mungkin, jadi Emacs view dengan panjangnya kira-kira 200 dp, 220 dp. Untuk height-nya kita juga sama 220 dp. Nah, kita tutup. Setelah itu kita cari source gambarnya. Gambarnya tadi kan mengenai Alpro ya, jadi drawable Alpro. Ini drawable Alpro. Nah, karena masih terlalu mepet di dalam layout parent-nya, kita beri marginnya 16 dp. Nah, cukup. Lalu di sini kita tambahkan margin, tidak perlu ya, nanti saja yang kita beri margin untuk text view. Jadi kita buat text view di sini kita beri match parent saja, wrap content, tutup, kita beri teksnya apa. Nah, teksnya tadi kan algoritma pemrograman ya, kita capital saja, algoritma pemrograman. Lalu kita beri text alignment center, lalu kita kasih margin top. Margin topnya kira-kira 8 dp. Nah, setelah itu mungkin kurang tebal, jadi kita beri text style bold. Oke. Nah, setelah ini kita tambahkan detailnya ya. Detailnya itu kita bisa menggunakan text view sederhana saja seperti ini, atau kita bisa menggunakan tabel layout. Jadi kita buat sebuah tabel layout. Nah, ini tabel layout, width-nya match parent saja, height-nya wrap content, lalu kita beri tutup, dan di dalamnya kita isi sebuah tabel row. Pastinya ada tabel. Nah, tabel row ini. Nah, tabel row ini kita beri warna, mungkin warna saja, jadi salah. Nah, gini, kita tutup dulu, kita beri background. Kita beri background
backgroundnya mungkin kita lihat tadi di colornya ada yang lebih terang, purple ini mungkin, atau kita buat baru lagi. Nah, tapi kita beri nama gray saja. Nah, gray, tapi ini kita rubah ke sini, kita enter. Nah, sudah sedikit lebih gelap, jadi kita kembali ke tadi. Di sini kita beri nama color gray. Nah, ini dia. Di dalam tabel row kita isi text view ya, text view saja untuk menjelaskan mengenai detailnya, misal untuk dia di jam berapa, terus dosennya siapa, dan lain-lain. Jadi kita beri teksnya dia ada misal jam saja. Nah, lalu yang tidak kalah penting di sini kita harus mendefinisikan bahwa dia itu kolom keberapa gitu. Jadi kita berikan layout kolomnya. Nah, ini dia layout kolom ada di, kita taruh ke satu pertama, kita tutup. Oke, kita perbesar biar bisa melihatnya dengan jelas. Oke, ada satu text view, kita tambahkan text view yang lain. Namun di sini kita hapus saja. Oke. Lalu kita isi jamnya atau seperti ini mungkin. Kita beri titik 2 sebagai pemisah nanti. Kayak gini, lalu teksnya itu, dan kita copy lagi 3. Tentu dengan teksnya di jam, misal jam 09.00 sampai 11.30. Oke. Nah, ini kita copy saja mungkin. Oke, kita copy lagi. Nah, selain jam mungkin informasi yang diperlukan itu ada, oke, dia di sini ini ada ruang berapa. Di dalam teknik informatika biasanya ada ruang F dengan kode lantai misal 407 gitu. Nah, seperti ini. Untuk yang selanjutnya misal bisa kita isi dengan dosen pengampunya, dosen pengajarnya. Kita misal bisa isi siapa ya, misal bapak gitu saja, namanya diisi sendiri, nanti kita beri pangkatnya. Nah, sudah. Mungkin detailnya bisa seperti ini, atau dari oh salah, ini bukan ini ya, tapi ini kita taruh di sini. Nah, ini kolom kedua. Sudah. Jadi seperti ini. Mungkin untuk title-nya ini kita bisa sedikit agak berjauh dengan margin bottom misal 8 dp juga.
Nah, untuk yang margin topnya kita tambahkan misalnya 18. Nah, seperti ini mungkin. Jadi untuk desain halaman detailnya sudah. Untuk pendesainan UI-nya ini tergantung dari selera masing-masing, ya bisa lebih baik atau bisa biasa saja atau bisa sederhana atau yang lainnya. Nah, kini karena sudah selesai UI-nya, bentar, ini ada masalah ini. Dompet. Oh, ini seperti ini kira-kira. Oke, sudah. Jadi kita hubungkan antara tadi tiap inner layout ini atau tiap grid view ini kita hubungkan ke dalam detailnya. Jadi ini karena tadi kita sudah buat, jadi kita tentukan tujuannya itu ke activity detail, jadwal detail, kontrol spasi untuk menampilkan option. Nah, jadwal detail kita kasih class.java. Wait, ada yang kita copy saja ini misal kurang. Oke. Untuk menghubungkannya sudah, karena ini merupakan linear layout yang dari Alto ini ya. Jadi kita bisa membuat tombol yang dari ini juga nanti. Tentu caranya sama. Kita buat private linear var ini double lagi dengan nama yang berbeda tentunya. Setelah itu kita bisa menentukan find view by ID. Dia ID-nya dari yang ini apa. Setelah itu kita bisa set one click listener dengan variabel itu. Nah, di sini saya contohkan satu saja agar tidak terlalu memakan banyak waktu. Jadi karena ini sepertinya sudah selesai, kita bisa merunning kembali. Kita run app ini, kita buka lagi emulatornya. Oke, masih menunggu. Oke, kita disconnect saja yang sudah ada, yang sudah running tadi. Nah, sudah selesai untuk ininya. Kita lihat jadwal, kita coba klik tombolnya. Nah, ada beberapa tampilan, kita bisa men-scroll karena tadi kita menggunakan scroll view ya parentnya. Lalu kita bisa mengeklik algoritma pemrograman ini karena tadi kita sudah membuat button set on click listener-nya biar bisa terhubung ke halaman detailnya. Kita klik. Nah, sekarang sudah muncul halaman detailnya ya. Jadi kira-kira itu saja yang dapat disampaikan. Nanti untuk yang lebih lengkap mengenai detail dari setiap mata kuliah yang ada ini, teman-teman bisa mengeksplornya sendiri nanti di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih materinya yang telah disampaikan oleh Imam Fatur Rahim. Mungkin di sini kalian nanti bisa dicoba di rumah karena nanti kita akan kasih link untuk kasih link Google Drive
Nanti di sana akan ada source code yang bisa kalian ekspor ya. Nanti bakal habis ini saya akan ini ya, taruh di kolom komentar atau kolom chat. Oke. Nah, link ini akan berisi source code nanti, dan juga akan ada sertifikat setelah mengikuti webinar ini. Bisa di ini ya, bisa di copy paste, taruh di catatan atau di mana gitu, nanti bakal kita update. Oke. Mungkin ada pertanyaan bagi yang belum paham tadi, bisa langsung raise hand dan on cam, atau juga melewati chat. Kami persilahkan ya. Oke, di sini ada pertanyaan nih kepada Mas Imam Fatur Rahim. Kenapa harus pakai Android Studio? Dan apa ada aplikasi lain selain Android Studio? Monggo dijawab langsung ya. Baik, terima kasih. Kenapa apa harus memakai Android Studio? Jadi untuk software pembuat aplikasi Android itu yang resmi dari Google, yaitu Android Studio. Tapi di sisi lain ada aplikasi lain yaitu Eclipse. Dulunya itu juga populer, tapi sekarang lebih populer dari Android Studio itu. Dan juga sekarang didukung oleh Google itu Android Studio-nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, atau dari Mas Syafi'i bisa menambahkan. Oh, oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Sebelum saya tutup. Bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Atau langsung kita akhiri saja ya? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di webinar kali ini. Semoga apa yang kita ambil, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di lain hari. Dan juga aplikasi Android ini kalian bisa kreasikan. Misal nanti selain membuat aplikasi jadwal, nanti kalian bisa membuat aplikasi-aplikasi lainnya dengan prototipe yang akan kita kirimkan melalui link yang ada di sini. Di sini tinggal mungkin bisa diketik bit.ly webinar Android Studio, langsung di copy aja, taruh di catatan. Nanti bakal kita update, bakal kita upload source code yang tadi sudah dipelajari, dan juga ada sertifikat. Oke. Dan saya harap setelah webinar ini kalian bisa teman-teman bisa mencoba di rumah, mencoba sendiri di rumah, dan dan membuat aplikasi sendiri ya.
dan juga belajar lebih lanjut. Contohnya kayak tadi, kalau di website itu ada website decoding, atau juga kalau kalian nggak bisa belajar dengan website, kalian bisa belajar melalui YouTube. Di sana banyak YouTube itu, banyak channel-channel yang apa itu, yang menyediakan materi tentang Android Studio. Oke, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Alhamdulillah kita alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup acara kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Imam Syafi'i selaku moderator dan juga Imam Fatur Rahim sebagai pemateri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.